بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa usni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watik waqtada bisunnatik ila yaumil la raiba fi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul fil akhir jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjatan, puja serta syukur tidak pernah lepas dari lisan-lisan kita untuk mensyukuri atas semua nikmat yang telah Allah curah limpahkan kepada kita semua. Dan tidak ada bukti syukur yang paling mulia, yang paling tinggi nilainya kecuali kita meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua. Insya Allah kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa ittiba, mencontoh, berqudwah dengan apa saja yang diperjuangkan oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan dengan ittiba yang kita lakukan itu menjadi wasilah Allah mudahkan kita semua masuk dalam jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimatullah. Seperti yang tadi dinarasikan oleh Sohibul Bait, jadi pertemuan kita hari ini sejatinya didasari oleh situasi, kondisi dan suasana yang sama-sama kita paham dan tahu, di mana aktivitas gerak dakwah kita bisa dibilang berjalan di tempat. Kira-kira lepas apapun situasi kondisinya, apakah masih adanya wabah corona dan seterusnya, faktanya memang dakwah kita seperti berjalan di tempat. Karena sejatinya ikhwan fillah rahimatullah, lagi-lagi kemuliaan kita semua di dunia ini, terlebih di akhirat, dinilai oleh Allah bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, tapi karena keterlibatan kita dalam dakwah. Maka dakwah bagi kita merupakan perkara penting. Karena kalau coba kita lihat ikhwan fillah rahimatullah, secara hakikat dakwah itu menjaga eksistensi keberadaan dari agama itu sendiri. Jadi kalau kita terlibat dalam dakwah, sejatinya kita menjaga keberlangsungan dari dinul Islam. Kalau kita berkontribusi dalam dakwah, sejatinya kita menjaga Islam itu agar tetap eksis di dunia ini. Padahal Allah turunkan al-Islam, adinul Islam, tidak lain untuk menyelamatkan manusia dunia akhirat, untuk membahagiakan manusia dunia akhirat, untuk memuliakan manusia dunia dan
akhirat. Allah turunkan dinul Islam untuk memuliakan kita, untuk menyelamatkan kita. Kita dihidupkan oleh Allah, nggak mau berjuang menegakkan agamanya. Maka ketika bicara masalah dinul Islam, tidak lepas dari dakwah. Karena dakwah yang menjaga dinul Islam. Maka keterlibatan kita dalam dakwah sejatinya menjaga agamanya Allah, melindungi agamanya Allah, mengembangkan agamanya Allah. Dan ini perkara paling mulia di hadapan Allah. Maka kalau kita sadar dakwah perkara yang paling mulia dalam kehidupan ini, maka seyogyanya setiap aktivitas kita, waktu kita, pikiran kita terfokus pada ini, pada dakwah. Entah kita selaku orang tua atau anak-anak kita atau keluarga kita, semuanya harus fokus terlibat dalam dakwah. Karena ini perkara penting. Ini perkara penting. Maka kalau kita lihat ayat-ayat Allah kan terlalu banyak yang menjelaskan bagaimana Allah meninggikan, memuliakan derajat orang-orang yang terlibat dalam dakwah. Bagaimana Allah meninggikan, memuliakan dakwah itu sendiri. Di satu penggalan ayat kan ada kan, wal takum minkum ummatun. Artinya apa tuh? Hendaklah seyogyanya di antara kalian ada orang-orang, sekelompok orang yang senantiasa apa? Mengajak orang di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah. Ini kalau melihat ayat ini menarik ya. Allah katakan wal takum minkum. Seyogyanya, seharusnya ada orang-orang, kelompok orang yang senantiasa mendakwahkan di jalan Allah. Padahal sama-sama kita tahu dakwah itu tugas kita semua, tugas semua individu kita. Setiap kita secara personal punya kewajiban untuk dakwah. Tapi kenapa ayatnya bicara begitu? Wal takum minkum ummatun. Seyogyanya tetap ada orang-orang, kelompok orang yang senantiasa mendakwahkan di jalan Allah dari umatku ini. Kira-kira maksudnya apa itu kira-kira? Padahal sama-sama tahu kewajiban dakwah, kewajiban tiap individu, tiap kita semua. Di ayat ini dibilangin begitu. Hendaknya ada kelompok-kelompok tertentu yang senantiasa berdakwah di jalan Allah. Artinya apa itu kira-kira? Maksudnya? Apakah kita nggak usah dakwah biar kelompok-kelompok tertentu aja yang berdakwah? Atau gimana kira-kira maksudnya? Justru sebaliknya, disinilah Allah menekankan kepada kita. Kalau dakwah tugas kita semua, dakwah tugas setiap individu, maka tetap harus ada orang-orang yang dikader khusus, dipersiapkan khusus untuk mengemban amanah ini. Karena begitu mulianya amanah ini harus ada orang-orang khusus, kader-kader khusus yang dipersiapkan untuk meneruskan dakwah ini. Jadi benar dakwah tugas kita semua secara individu, tapi harus ada orang-orang yang dikader untuk menjalankan tugas khusus ini. Nah, seyogyanya kita mesti pahami ini. Dan itulah posisi kita hari ini. Kita selalu mujahid-mujahid itu orang-orang disiapkan, dikader untuk senantiasa waktunya, tenaganya, pikirannya terfokus dalam dakwah. Terfokus dalam dakwah. Nah, sudahkah kita selaku orang tua mempersiapkan diri, fungsi kita selaku orang tua untuk mengemban amanah ini? Sudahkah kita selaku anak-anak, anak dari orang tua kita pun fokus untuk mengemban amanah ini? Sudah belum kira-kira? Kita selaku orang tua, selaku anak, semua memfokuskan diri untuk mengemban amanah ini. Tentu kita semua berupaya untuk mengarah ke sana, tapi fakta menunjukkan kepada kita semua, kenyataannya, realitanya, sekarang kita bisa dibilang dakwah kita berjalan di tempat. Raihan umat bulan per bulan, banyaknya orang yang kita rekrut, banyaknya objek binaan sedang kita garap, menunjukkan kualitas dakwah kita. Maka ini harus jadi fokus kita semua, karena kemuliaan kita tergantung dakwah kita, tergantung pekerjaan kita, tergantung amal kita dalam medan dakwah. Dan yakinlah ikhwan sekalian, dakwah di satu sisi memuliakan manusia, meninggikan derajat manusia, tapi di satu sisi yang lain, ini pekerjaan yang berat. Bahkan ini pekerjaan yang maha berat. Dakwah itu pekerjaan yang maha berat. Hanya orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh, punya kapasitas, punya kapabilitas, yang bisa mengemban amanah ini. Kalau coba kita melihat sirah atau melihat penjelasan Al-Quran, ada orang-orang, ada keluarga-keluarga, ada nabi dan rasul yang begitu sungguh-sungguh dalam berdakwah dan sukses dalam dakwahnya.
Kalau kita lihat keluarga siapa yang sukses kira-kira dalam berdakwah? Keluarga siapa kira-kira yang sukses dalam berdakwah? Orang tuanya, anaknya, semua totalitas berkontribusi dalam dakwah. Keluarga siapa? Ibrahim bisa menjadi contoh, bisa menjadi sampel buat kita. Begitulah keluarga yang ideal dalam berjuang di dalam Allah. Itulah keluarga yang senantiasa waktunya, tenaganya, pikirannya didedikasikan untuk dakwah di jalan Allah. Karena dakwah perkara yang paling berat, yang maha berat, maka diperlukan orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh punya komitmen untuk menjalankannya. Maka kata para ulama, andai kita dibenturkan oleh satu kondisi, satu situasi yang berat, maka solusinya imbangi masalah yang berat itu dengan amal-amal dan ibadah yang berat pula. Mustahil amanah yang berat ini bisa ditunaikan oleh orang-orang yang ketika beribadah ala kadarnya. Mustahil pekerjaan yang berat seperti ini bisa dikerjakan oleh orang-orang yang ketika beribadah rata-rata saja. Maka untuk meningkatkan kualitas dakwah kita tingkatkan kualitas ibadah kita jauh terlebih dahulu. Maka kalau coba kita lihat keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa mereka begitu sukses, begitu berhasil dalam dakwah? Karena ternyata ibadah-ibadah keluarga mereka di atas rata-rata. Amal-amal mereka, aktivitas mereka, kerja-kerja mereka di atas rata-rata. Ada kisah Nabi Ibrahim yang cukup menarik yang mungkin banyak kita belum pernah baca. Yang dijelaskan dalam surah 51 ayat 24 sampai 30. Coba dibuka dulu, dibaca narasinya pelan-pelan. Saya mau ceritakan sedikit kisah Nabi Ibrahim dengan keluarganya, bagaimana bisa sukses dalam dakwah. Surah 51 ayat 24 sampai 30. Surah apa itu? Az-Zariyat. Dibaca narasinya saja. Ternyata orang-orang yang sukses dalam dakwah itu orang-orang yang ketika dia beramal, bekerja, beribadah, kualitasnya di atas rata-rata. Perhatikan, di kisah ini dikisahkan suatu ketika Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu. Dan tamunya datangnya malam-malam, dini hari. Kalau jam kita mungkin jam 2, jam 3 lah kira-kira. Yang datang nggak 1-2 orang, lebih dari 5 orang. Kalau bayangkan kita, kalau kita jam 2, jam 3 malam sedang tidur, ada orang datang malam-malam ketok pintu kita. Tok, 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 assalamualaikum. Biasanya apa yang kita lakukan? Malam-malam jam 2, jam 3. Ada orang ketok-ketok, tok, 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 assalamualaikum. Yang biasa kita lakukan apa biasanya? Curiga. Perasaan curiga, udah was-was. Apalagi kira-kira? Dibuka nggak kira-kira pintu tuh? Diintip dulu. Paling diintip doang. Disautin nggak salamnya? Kadang enggak. Ada yang iya, ada yang enggak. Padahal hukum nyaut salam apa? Wajib. Wajib. Jadi ketika ada orang malam-malam ketok pintu kita, tok tok tok, assalamualaikum. Yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia jawab salamnya pertama. Waalaikumsalam. Lalu dibuka pintunya, pas dilihat orang-orangnya, Nabi Ibrahim nggak kenal orangnya. Ternyata orang asing semuanya. Bayangin kalau kita malam-malam ketamuan jam 2, jam 3, orang asing 5 orang, 6 orang lebih, apa yang kita lakukan? RT. Biasanya RT ya. udah ketok-ketok pintu, kita buka pintu, nggak kenal kita. Apa yang kita lakukan? Gegolok. Minimal kalau kita nih biasanya, kita tanya, antum siapa, dari mana, keperluannya apa? Gitu kira-kira paling sedikit lah. Kan nggak kenal kita kan, kita tanya seperti itu. Jadi belum boleh masuk. Depan pintu udah kita interogasi duluan. Antum siapa, dari mana, perlunya apa? Gitu. Umumnya kita seperti itu. Atau kalau nggak kenal paling gampang udah kunci aja. Gitu. Lihat akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dia saut salamnya, dia buka pintu, dia tidak kenal orangnya. Pas dia lihat dia kenal orangnya, langsung dia berpikir, ini pasti orang jauh karena saya nggak kenal dan dia ingin mampir ke rumahku untuk istirahat. Dipersilahkan masuk semua tamunya itu duduk di rumahnya. Nggak kenal. Lalu apa yang dilakukan berikutnya? Dia hampiri istrinya, dia tanya kepada istrinya, ada makanan apa hari ini? Ada menu makanan apa hari ini?
Kata istrinya, kita nggak punya makanan lagi, kecuali masih ada lembu satu di belakang. Itu lembu diambil oleh Ibrahim alaihissalam, disembelih, dibikin gulai malam-malam juga. Jam 2, jam 3 tuh. Disembelih lembunya, dimasak jadi gulai, dihidangkan kepada tamu-tamunya. Kalau kita di posisi kita hari itu tuh, hari itu kedatangan tamu 5-6 orang, jam 2, jam 3, nggak punya makanan, apa yang kita lakukan? Gerutu. Orang yang punya. Kan nggak gerutu. Ya, dia cuma ngobrol aja, kasih air kuat gitu kan ya. Dia berusaha sedemikian rupa memuliakan tamu. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jahroh. Kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti dia muliakan tamunya. Ini kader tuh begitu. Setiap ayat Allah yang kecil sekalipun, hadis Rasul yang kecil sekalipun, dia manfaatkan untuk beribadah. Dia sadar betul ini ibadah, dia tunaikan. Walaupun nggak punya apa-apa, cuma lembu satu, dia potong, dia masak jadi gulai, dihadirkan kepada mereka. Lalu ketika makanan sudah jadi, diberikan kepada mereka, di ayat itu disebutkan, tangan mereka nggak menyentuh makanan-makanan itu. Perhatikan, setelah diamati oleh Ibrahim, tangan-tangan mereka sudah dikasih makanannya nih, nggak menyentuh makan diberikan oleh Ibrahim. Bahkan tapak kaki mereka nggak napak ke tanah. Berarti apa tuh? Jam 2, jam 3, namu ke rumah kita, dikasih makanan, nggak disentuh makanannya dengan tangan mereka. Pas dicek oleh Ibrahim, kaki mereka nggak napak ke tanah. Lalu kata tamunya kepada Ibrahim, janganlah engkau takut kepada aku, karena aku berikan kabar gembira kepadamu, akan diberikan karunia seorang anak. Padahal istrinya Sarah pada saat itu sudah lanjut usia, sudah menopause dan nggak mungkin punya anak. Tapi kedatangan tamu ini memberikan kabar gembira, Ibrahim akan diberikan seorang anak. Siapa namanya? Bukan Ismail. Kalau Ismail dari Siti Hajar, Ishak. Padahal istrinya sudah divonis nggak mungkin punya keturunan lagi karena sudah menopause. Perhatikan, karena amal yang begitu hebat, karena pekerjaan yang begitu hebat, di luar rata-rata, Allah karuniakan kemudahan. Maka kalau kita ingin sukses dalam dakwah, aktivitas kita, kerja kita, amal kita, ibadah kita harus di luar rata-rata. Karena begitulah mujahid. Mujahid itu kata apa? Jihad. Jihad artinya apa? Sungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh pasti amal-amalnya, kerjanya di atas rata-rata, bukan di bawah rata-rata atau sama dengan rata-rata. Harus di atas rata-rata, karena itulah mujahid. Maka ketika bicara masalah dakwah, iman sekalian, dakwah ini yang memuliakan kita. Jadi di posisi apapun kita, orang tuakah kita hari ini, anakkah kita hari ini, atau apapun kita posisi kita hari ini, jangan pernah merasa jauh dari dakwah. Karena dakwah ini memuliakan kita semua. Nah, jadi Ikhwan fillah rahmatullah, pada kesempatan ini saya coba ingin memberikan pesan kepada kita selaku orang tua, dan juga pesan buat ikhwan-ikhwan yang masih remaja, yang masih muda, yang notabene kita adalah anak-anak dari orang tua kita. Antum bisa bayangkan kalau orang tua antum berdakwah pagi, siang, malam, kesana kemari, antum tidak terlibat mendukung dakwah orang tua kita, berjalan nggak kira-kira? Berjalan nggak kira-kira? Atau sebaliknya lah, anaknya rajin berdakwah, orang tuanya nggak rajin berdakwah, jalan nggak kira-kira? Wallahi, sulit untuk berjalan. Maka sinkronisasi antara orang tua dengan anak harus benar-benar ada. Maka kalau kita sebagai anak-anak dari orang tua kita hari ini, maka seyogyanya kita menjadi lokomotif, menjadi motor, menjadi penggerak untuk menggerakkan ikhwan-ikhwan saudara-saudara kita yang lain. Dan kalau kita lihat peta warga itu kan, ada remaja tuh yang dari kalangan yang orang tuanya memang sudah di dalam, ada remaja yang orang tuanya belum masuk ke dalam. Nah, kita perlu tekankan kepada ikhwan sekalian sudah ada di dalam orang tuanya, harus menjadi motor, menjadi penggerak buat ikhwan yang lainnya. Jangan sampai justru orang-orang di luar sana mundur, futur, lemah karena melihat kita yang di dalam. Karena berapa banyak di antara kita juga lemah di dalam, akhirnya menjadi contoh buat mereka yang di luar. Maka pada kesempatan ini saya pesan kepada kita semua, buat orang tua, buat anak-anak, mulai fokus, mulai perhatian terhadap dakwah. Karena dakwah yang memuliakan kita dunia dan akhirat.
Pertama, Anda pesan kepada kita selaku orang tua, terutama ayah, terutama bapak, terutama abi-abinya yang ada di dalam, yang punya zuriat, yang juga terlibat di dalam. Seringkali kadang-kadang kita selaku orang tua, selaku ayah, punya persepsi pemahaman yang keliru tentang bagaimana mentarbiyah, bagaimana dakwah, baik dakwah keluar maupun dakwah ke dalam. Contoh saja, ketika bicara masalah dakwah ke dalam, banyak kita selaku orang tua, sebagai ayah, sebagai abi, sebagai bapak, kadang-kadang lebih merasa mendidik anak-anak kita di dalam rumah tangga itu lebih kepada kewajiban kewajiban ibu atau istri kita. Begitu enggak? Pemahaman kita hari ini kebanyakan begitu, ketika mendidik anak-anak kita di dalam rumah tangga kita, seakan-akan tugas utamanya ada pada istri, pada ibu anak-anak kita. Benar nggak begitu? Karena hadisnya kan begitu. Madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama bagi anak-anak mereka. Ibu adalah sekolah bagi anak-anak kita. Tapi antum harus pahami, kalau ibu sebagai guru dalam madrasah, dalam sekolah itu, kita sebagai ayah dan bapaknya sebagai kepala sekolahnya. Dan kalau ibu adalah guru bagi anak kita, kita sebagai suami ini, sebagai bapak, sebagai abi, sebagai ayah adalah kepala sekolahnya, gitu. Kalau antum melihat anak sekolah gitu ya, terus secara prestasi nggak bagus, bahkan mungkin bikin jelek lah image atau kualitas dari sekolahannya. Biasanya ditanya siapa? Kalau anak sekolah kualitasnya nggak bagus, prestasinya nggak bagus, bahkan mungkin banyak buat masalah, yang pertama ditanya siapa? Kalau kita ketemu lah di jalan nih, berantem tuh anak tuh, ketangkep sama kita, yang kita tanya apa? Nggak kita tanya ibu kamu siapa namanya, ya kan? Yang kita tanya sekolah dari mana, gitu. Selanjutnya siapa kepala sekolahnya, gitu. Paling gampang begitu. Tinggal berurusan panggil kepala sekolahnya, masuk ke Polres, gitu. Nggak dia tanya ibunya, yang ditanya bapaknya. Dan begitulah Al-Quran mengajarkan kepada kita dalam proses tarbiyah ke dalam pada anak-anak kita, harusnya lebih berperan adalah ayah, bukan ibu. Karena dialog antara ayah dengan anak dalam Al-Quran ada 14 ayat, dialog antara ibu dengan anak cuma 2 ayat. Itu maksudnya apa itu? Agar sang ayah, sang bapak lebih berkontribusi dalam mendidik anak-anaknya, bukan dipasrahkan kepada istrinya saja, atau bahkan ada juga dipasrahkan kepada pembantunya. Tapi ayah harus mengambil peran penting, peran pokok, peran besar untuk mendidik anak-anaknya. Maka kalau kita melihat keluarga Ibrahim, yang ayahnya sabar, istrinya sabar, anaknya sabar dalam dakwah, itu kira-kira pertanyaannya, itu terjadi atau mereka dapatkan secara instan, secara ujuk-ujuk mereka dapat gelar itu, atau perlu proses kira-kira? Itu perlu proses, perlu tarbiyah. Bagaimana tarbiyahnya? Sampai mereka sabar dalam dakwah. Allah timpakan berbagai macam ujian kepada mereka yang tidak ringan, bukan biasa, yang berat ujian kepada mereka. Lalu dia tunaikan semua perintah-perintah Allah, maka dapatlah mereka gelar sabar dalam dakwah. Nah begitupun kita ketika dalam dakwah. Ketika dalam dakwah yang kita lakukan masih standar di bawah rata-rata, belum datang ujian kepada kita. Nah ujian baru datang kepada kita ketika kita dakwah apa? Ketika amal-amal dakwah kita berat, tinggi, dan besar, baru ujian besar datang kepada kita. Jadi kalau antum merasa hari belum dapat ujian-ujian besar dalam dakwah, itu bisa dipastikan karena dakwah kita masih standar. Bahkan mungkin bisa jadi masih di bawah rata-rata. Maka ketika bicara masalah dakwah, ikhwan sekalian, kita selaku ayah harus memperhatikan betul. Ini tugas besar buat kita semua. Karena tadi, cukup kita selaku orang tua dianggap berdosa besar jika meninggalkan anak-anak kita di belakang dalam keadaan lemah. Jadi nggak perlu kita berbuat maksiat, nggak perlu kita khomer, nggak perlu judi. Cukup kita tinggalkan anak-anak kita tanpa tarbiyah, dapatlah kita dosa besar. Bahkan anak yatim itu sejatinya, anak yatim. Kalau definisi kita pahami apa? Yatim itu apa? Yang nggak punya apa? Yang nggak punya bapak. Kalau yatim piatu nggak punya bapak sama ibu.
Kata para ulama, sejatinya anak yatim itu anak yang masih punya orang tua, yang masih punya ayah, yang masih punya ibu, tapi nggak memberikan tarbiyah agama, tapi nggak memberikan pendidikan agama. Itulah sejatinya anak yatim. Jadi kalau kita saksikan ada anak yatim yang secara zahir kita lihat orang tuanya nggak ada, ayahnya nggak ada, ibunya nggak ada, kita iba, kita kasihan. Padahal sejatinya yang perlu kita lebih kasihani siapa? Anak-anak di sekitar kita yang masih punya orang tua, tapi tidak mendapatkan pendidikan agama yang cukup. Itu yang jauh lebih kita kasihani harusnya. Nah, hari ini berapa banyak kita lebih kasihan, lebih iba kepada anak yatim yang secara zahir, tapi secara hakikat sering kita lupakan. Maka jangan sampai kita tinggalkan anak-anak kita tanpa pendidikan agama, tanpa tarbiyah, tanpa akidah, tanpa keimanan. Karena ini menjadi pondasi penting buat kita semua. Maka ketika bicara ayah, bicara orang tua, bicara bapak, inilah peran kita. Jadi kalau kita sering dengar anak-anak itu durhaka kepada orang tuanya, ada nggak orang durhaka kepada anaknya? Anak durhaka kepada orang tua sering nggak kita dengar? Pernah dengar nggak orang tua durhaka kepada anaknya? Pernah dengar nggak? Harus dengarkan hari ini, ada orang tua durhaka kalau dia meninggalkan anaknya dalam bulan pendidikan, kurang mendapatkan pendidikan. Maka tata waktu-waktu kita, kesempatan-kesempatan kita untuk kita tarbiyah, kita didik anak-anak kita untuk semua terlibat dalam dakwah. Dan di antara kata para ulama, di antara salah satu cara untuk menjaga anak-anak kita untuk konsisten terlibat dalam dakwah, itu orang tua harus meningkatkan kualitas-kualitas ibadahnya, kualitas-kualitas ketaatannya, kualitas-kualitas amalnya. Karena itu bentuk penjagaan seorang tua kepada anak agar senantiasa terlibat dalam dakwah. Jadi orang tua yang paham ingin menjaga anaknya, itu bukan untuk kemana-mana dijagain, nggak boleh pergi, nggak boleh tanpa izinnya, harus didampingi, bukan seperti itu. Karena ketika bicara masalah ayat at-tahrim, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan ahlimu. Ahlimu itu keluargamu, anakmu, istrimu dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Itu cara jaganya gimana kira-kira? Apa setiap anaknya mau pergi harus dapat izin dari dia? Anaknya pergi harus diawasin, anaknya pergi harus dijagain. Kira-kira gimana? Penjagaan terhadap anak itu kita didik, kita ajarkan dia mengerti masalah akidah dan keimanan. Jadi bentuk penjagaan kita kepada anak-anak itu dengan tarbiyah, dengan pendidikan, dengan pengajaran, dan dengan peningkatan kualitas amal dan ibadah orang tuanya. Mustahil kita ingin jaga anak-anak kita tetap dalam koridor yang baik, yang hak, yang lurus, tapi orang tuanya tidak cukup punya kemampuan dari amal-amal solehnya. Kata para ulama, amal soleh orang tua itu benteng paling ampuh untuk menjaga anak-anak. Perhatikan, kesolehan orang tua adalah tameng paling ampuh untuk menjaga anak-anaknya, untuk melindungi anak-anaknya, untuk pelihara anak-anaknya. Maka dulu para alim ulama, dulu para tabi'in, ketika dia ibadah, ada seorang salafus soleh, nama Said Muyassir. Kalau dia sedang sholat, lalu di dalam sholatnya dia teringat anaknya. Ketika dia sholat, teringat anaknya dalam sholat, lalu dia tambahkan rakaat sholatnya. Bisa dipahami ya? Karena dia sadar betul kualitas amal ibadah orang tuanya akan menjaga anak-anaknya. Jadi ketika dia sholat, ingat anaknya, ditambahkan ibadahnya, ditambahkan rakaatnya, ditambahkan sholatnya. Karena itu bentuk penjagaan orang tua kepada anak. Kalau kita hari ini sholat, yang kita ingat apa? Biasanya kita ingat tuh. Kadang kita ingat kerjaan, ya kan? Kadang kita ingat kendaraan kita, motor kita ingat utang kita, gitu kan? Pernah nggak ketika kita sholat, ketika kita ibadah yang ingat anak kita? Pernah nggak kira-kira? Jarang mungkin ya. Ada bapaknya loh. Kadang-kadang ketika kita beribadah, hal-hal lain kita pikirkan, anak kita lupa. Padahal ibadah-ibadah kita, amal-amal kita, amal soleh kita sebagai penjagaan kita terhadap anak kita.
Maka orang tua yang sadar betul bagaimana menjaga anaknya yang efektif, dia tingkatkan kualitas ibadahnya, amal solehnya. Karena sering anak katakan, mungkin nggak ada bayangan lurus, tapi bendanya bengkok. Ini ada benda nih, bendanya bengkok. Kita berharap bayangannya lurus. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Mustahil. Anak ajak antum berpikir. Bisa nggak kira-kira? Bendanya bengkok nih. Bayangannya lurus. Mustahil. Bisa nggak? Mustahil. Mustahil. Bisa. Ngalahin cahayanya. Mustahil. Kalau itu bayangan mustahil. Bendanya bengkok, kita berharap bayangannya lurus. Mungkin nggak? Itu kan mengharap. Sementara kan kenyataannya itu mana mungkin. Iya. Kita berharap bayangannya lurus. Mungkin nggak kira-kira? Kalau mengharap sih bisa, teman kalau kenyataannya enggak. Gitu. Tapi kalau mengharap iya, tapi kalau kenyataan enggak. Perhatikan. Fir'aun laknatullah punya anak. Siapa anaknya? Anak angkatnya Musa. Bapaknya mah bengkok. Anaknya lurus gitu. Oh iya banyak. Iya. Mengharap kan kalau mengharap ini. Nah, kita bengkok apa lurus kira-kira? Terus Kira-kira. Harapannya lurus. Padahal faktanya mungkin dia masih ada bengkok-bengkok dikitnya. Nah, inilah PR kita semua. Kalau kita berharap anak-anak kita itu menjadi anak yang lurus, luruskan dulu diri kita. Mustahil. Wallahi demi Allah mustahil. Antum tahu namanya siapa yang membebasin Konstantinopel? 1452 Al-Fatih itu. Itu berapa generasi di belakang dia dipersiapkan sedemikian untuk menaklukkan Konstantinopel, nggak pernah berhasil, nggak pernah bisa. Satu, karena kekuatan musuh begitu hebat. Yang kedua, memang belum kapasitasnya untuk menaklukkan Konstantinopel pada saat itu. Tapi ketika Al-Fatih menaklukkan itu, apa yang terjadi? Antum tahu ceritanya nggak? Jangan. Baca bukunya nggak kira-kira? Itu anak dari umur balita 5 tahun sudah ditaruh di kemah. Dan di kemah itu ada 3 orang. Siapa mereka? Panglima perang, guru ngaji, dan siapa lagi? Ibunya sering mondar-mandir masuk ke situ. Sampai umur 25 tahun. Bayangkan. Jadi ajarkan bagaimana menghafalkan Al-Quran, bagaimana ibadah-ibadah malamnya, digembleng sedemikian rupa secara ini ruhnya. Kemampuan fisiknya pun diolah sedemikian rupa. Maka bukan mustahil ketika umur 25 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel. Karena 25 tahun hidup di kemah. Dia anak sultan, anak raja. Tapi dikader sedemikian rupa, ada dalam camp untuk apa? Nanti 25 tahun ke depan harus menaklukkan Konstantinopel. Di program seperti itu. Nah, sudah punya nggak kita camp-camp yang sudah kita siapkan hari ini untuk mentarbiah anak kita untuk program-program tertentu? Pernah nggak kira-kira kita bikin camp-camp seperti itu? Kita targetin 5 tahun, 10 tahun anak kita agar menjadi ini, menjadi itu. Pernah nggak kita targetin? Ini harus kita pikirkan sama-sama. Karena mustahil bisa menjadikan kualitas anak kita baik, tinggi, kalau nggak dipersiapkan sedemikian rupa. Maka peran orang tua menjadi penting untuk mendorong anak-anak kita menjadi anak-anak yang terlibat dalam dakwah, berkontribusi dalam dakwah, berjuang di jalan dakwah. Lalu pesan anak juga buat kita sebagai zuriyat, sebagai anak-anak. Ternyata di dalam Al-Quran, dengan berjalannya waktu, berjalannya masa, berjalannya periode, ternyata kita sebagai zuriat terhadap orang tua kita, terhadap keluarga kita bisa menjadi 4 hal. Bisa anak itu menjadi qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun itu? Menyenangkan pandangan mata orang tuanya, menyenangkan hati orang tuanya, qurrata a'yun. Ini harapan kita semua punya anak-anak yang kalau kita lihat kita senang, kita pandang aktivitas bikin kita adem. Kenapa? Selain dia taat kepada kita, dia menjalankan amal-amal kebaktian, ketaatan, dharma bakti, membuat hati kita menjadi adem dan tenang. Jadi anak tuh bisa menjadi qurrata a'yun. Ini tergantung kita nih, mau dipilih di posisi mana kita selaku anak. Mau di posisi pertama sebagai qurrata a'yun, atau yang kedua kita menjadi zinatun,
Zinatun itu sebagai perhiasan. Zinatun hayatad dunya, perhiasan dunia. Cuman sebagai perhiasan dunia. Oh, anak kita cantik, anak kita ganteng, anak kita sehat, anak kita berpendidikan. Cuman cukup seperti itu. Itu pilihan buat kita. Kita mau di level apa nih posisi kita selaku anak? Menjadi qurrata ayun, yang mata dan hati orang tua kita lega, adem melihat kita karena kita berkontribusi dalam dakwah, atau cuma sekedar kita melihat, oh bagus, oh cantik, oh baik, dalam ukuran dunia saja, standar. Atau kita sebagai anak bisa menjadi fitnah bagi orang tua, karena anak bisa menjadi fitnah buat orang tua. Berapa banyak hari ini orang tua tidak bersemangat menjalankan program-programnya karena anak. Berapa banyak orang tua sudah ada program yang harus dijalankan, taklim-taklim harus dikerjakan, tidak dia tunaikan karena anak. Berapa banyak juga orang tua nggak aktif berdakwah karena disibukkan masalah anak. Anak menjadi fitnah buat orang tuanya. Jadi qurrata ayun, zinatun, kemudian yang ketiga fitnatun, menjadi fitnah. Tapi yang celaka ada anak-anak juga menjadi aduun. Apa aduun? Aduun mubin, kalau iblis aduun mubin, musuh nyata gitu. Ini anak juga bisa menjadi aduun, musuh bagi orang tuanya. Orang tuanya berdakwah, merekrut, mengajak orang dalam kebaikan, mengajak orang ke jalan Allah, dia menentang. Ada nggak anak begitu? Mas, ada pengajian, dijadwalkan seminggu berapa kali, sebulan berapa kali, antum harus hadir, harus ikut. Nggak mau, karena ikut kajian di luar aja. Ada yang begitu? Udah ikut kajian di luar, ngapain ikut ke tempat lain? Gitu. Ada yang begitu nggak? Ada aja pasti. Wah, Ada aja. itu PR besar buat kita. Kalau kita selaku orang tua, anak kita sampai membuat statement seperti itu PR besar buat kita. Belum berhasil kita memahamkan anak-anak kita mana hak, mana batil. Belum berikan furqan yang jelas kepada anak-anak kita, mana yang mesti kita ikuti, mana yang mesti kita jauhi. Maka ini PR buat kita semua, jangan sampai anak kita menjadi apa? Menjadi aduun atau menjadi fitnah buat kita semua. Maka kalau kita melihat keberhasilan keluarga dakwah, keluarga Ibrahim alaihissalam, kenapa dia bisa berdakwah sedemikian berhasil? Karena paling sedikit ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Ini juga buat remaja, buat kita selaku orang tua juga kita perhatikan. Kalau kita cermati keluarganya Ibrahim alaihissalam, orientasi mereka, fokus mereka, ghirah mereka, ruh mereka tidak terpatri, tidak terpengaruh oleh urusan dunia. Cara pandang mereka, cara pandang akhirat. Cara pandang mereka, cara pandang apa yang diridhoi oleh Allah. Bukan sekedar zohir, bukan sekedar tataran formalitas, bukan tataran dunia. Tapi apa yang Allah ridhoi itu yang dikejar oleh mereka. Contoh paling gampang saja lah. Kalau kita bicara anak remaja nih, kalau sudah masuk usia nanti mungkin mau menikah gitu ya, ada pilihan. Satu, wanitanya cantik, agamanya kurang. Yang kedua, enggak cantik, agamanya bagus. Antum pilih mana kira-kira? Pilihan yang berat. Hah? Pilihan yang berat. Bukan antum yang harus milih yang masih muda. Enggak mau milih lagi. Maunya cantik, agamanya bagus. Kalau bisa mau ya cantik tapi ya bagus agamanya gitu. Kalau pilihannya begitu cuma 1 dan 2. Jadi yang satu cantik agamanya kurang, Kasih tahu. yang kedua enggak cantik agamanya bagus. Nomor 2 ya. Antum pilih mana? Harus jujur loh ya. Ramadan mengajarkan kejujuran pada kita. Tapi alhamdulillah sih ini kenyataan lah gitu. Ya alhamdulillah. Aman ya, aman. Jadi perbaiki agamanya. Iya. Nomor 2 aman. Cantik kurang bagus agamanya, enggak cantik bagus agamanya. Pilih mana? Pilih nomor 1. Bayangkan kalau kondisi real ini terjadi kepada antum ya. Jadi harus jujur. Siap nggak kira-kira nerima? Kalau kita pilihan yang kedua, siap nggak kira-kira? Yang di tanah yang remaja ini. Yang remaja ya. Jam lewat
benar itu benar. Berhasil Ramadannya berhasil. Iya. Benar. Kalau perempuan kan tinggal ngedidik suaminya yang ini. Nanti poles ya mas. Jadi pilihan pertama dia cantik kurang bagus agamanya, pilihan kedua tidak cantik bagus agamanya. Lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar cantik atau nggak cantik kira-kira? Kurang tahu. Makanya anak pengen jelasin. Dari namanya udah hajar berarti hitam ya. Bisa. Jadi ternyata Siti Hajar kalau dilihat silsilah asal usul Kurang menyenangkan. Ya. wilayah tempat tinggalnya, itu Siti Hajar harusnya berasal dari Afrika Utara. Secara silsilah. Hidung. Maka secara penampakan badannya pun memang tinggi-tinggi tapi hitam. Gitu. Tapi hitamnya Afrika Utara berbeda dengan Afrika Tengah dan Selatan. Kalau Tengah dan Selatan memang agak lebih gelap. Kalau yang di utara karena sudah membaur dengan Arab, membaur dengan Eropa sedikit, tapi tetap hitam. Gitu. Beda dengan Sarah. Sarah itu bisa dibilang orang dari Asia Utara, bersih, putih gitu. Jadi penampakannya lebih cantik. Siti Hajar agak hitam. Maka keturunan dari Ismail itu rata-rata memang agak hitam, ada hitam. Ya? Ismail. Bagus. Ini kita turun Ismail. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bicara masalah pilihan-pilihan dalam hidupnya tidak terfokus kepada dunia, tidak ini hitam ini putih, gitu. Yang dia lihat bagaimana agamanya. Walaupun bisa saja kita ambil pilihan yang kedua, gitu kan? Pilihan yang pertama terus diperbaiki agamanya. Karena jarang ngaji dia. Bisa nggak kira-kira tuh? Pengennya ngambil yang satu, cuma nggak punya kemampuan. Iya. Suaminya juga jarang ngaji. Bagaimana mau mampu? Belajar bareng. Jadi keluarga Ibrahim alaihissalam menempatkan urusan dunia itu nomor 2. Ditempatkan urusan Allah nomor 1. Jadi keluarga Ibrahim kenapa berhasil? Semua aspek kehidupan rumah tangganya berorientasi pada urusan akhir, urusan dunia. Dan yang kedua, setiap aktivitas Ibrahim alaihissalam dan keluarganya dalam menaati perintah-perintah Allah, itu kalau ukuran kita nggak bisa dibayangkan. Perintah-perintah Allah yang maha berat, sempurna mereka tunaikan. Perintah-perintahnya berat, sempurna ditunaikan oleh mereka. Antum bayangkan nggak kalau perintah menyembelih anak jatuh pada kita perintahnya? Kita digimpin 3 kali, suruh sembelih anak kita. Apa yang kita lakuin kira-kira? Sekarang yang datang tuh jin itu. Andai kata akhirnya kita pun sadar ini perintah Allah, sanggup nggak jalankan perintah itu kira-kira? Nggak masuk akal. Tapi Ibrahim alaihissalam akalnya nomor 2. Kalau kita rata-rata kan akalnya nomor 1, dia akalnya nomor 2. Nomor 1 ketaatan kepada Allah. Kalau ini benar perintah Allah, semua begitu. Anaknya bilang kalau ini perintah Allah jalankan ayah. Istrinya pun nanya kalau ini perintah Allah tunaikan wahai suamiku. Semua begitu bicaranya, statementnya, pernyataannya. Karena ditempatkan perintah Allah di atas segala-galanya, baru yang lainnya termasuk akal. Semua ditunaikan. Baru ketika sudah sempurna semua pekerjaan-pekerjaan ditunaikan, baru setiap aspek kehidupannya tidak lepas dari doa. Kan Ibrahim sadar betul doa itu setelah ikhtiar. Jadi dusta namanya kalau orang banyak berdoa nggak related dengan apa yang dia kerjakan. Ya Allah berikan anak yang soleh, ngajarin pun enggak. Bisa nggak soleh kira-kira? Bisa nggak? Robbi habli minas solihin, jadikan anak-anakku yang soleh ya Allah, jadikan mereka soleh-soleha. Diajarin juga enggak, bisa nggak? Bisa nggak? Kalau kata-kata saya bisa. Kalau namanya soleh. Diganti nama. Tapi untuk menjadikan soleh secara kualitas mustahil. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan, menggenapkan aktivitas dan ikhtiarnya terlebih dahulu, baru semua aspeknya dipenuhi dengan doa buat anaknya, keluarganya.
Bahkan ketika dia tinggalkan anak istrinya di padang dan lembah yang kosong kerang bintang, tidak ada kehidupan, dia berdoa agar tempat itu diberkahi oleh Allah. Yang akhirnya tempat itu menjadi apa? Kota Mekah. Jadi Ibrahim pun ketika memilih tempat buat tempat tinggal, buat nanti dia beraktivitas dan berdakwah, dia pilih tempat-tempat yang strategis untuk mengembangkan dakwahnya. Pernah nggak kita ketika berkeinginan punya rumah baru atau rumah kedua, rumah ketiga, itu pertimbangan kita tuh matang seperti itu? Bagaimana lingkungan sekitar kita, bagaimana masjidnya, ada nggak majelis taklim di sekitar situ? Pernah nggak dalam uraian kita, analisa kita? Pernah nggak kira-kira begitu? Boro-boro, atau pikir ke situ. Ekonomi jalan utama. Enggak beli rumah aja gak kepikir gitu. Padahal kadang-kadang kan kalau kita cari rumah baru itu kan ada brosurnya ya, ada brosurnya kan. Keuntungan perumahan ini satu misalkan dengan tol berapa menit? 5 menit gitu kan. Fasilitas sekolah, Terus fasilitas pasar. ada sekolah, ada buat olahraga dan seterusnya gitu kan. Terus bebas banjir gitu kan. Terus biasanya base dari itu tuh jadi pilihan kita kan. Oh di sini aja nih bagus nih kayak gini. Karena benefit tadi itu, keuntungan tadi itu. Tapi nggak pernah kita pikirin. Ada nggak tuh di brosur tuh menyebutkan ada majelis taklim, ada masjid? Ada nggak kira-kira? Nggak pernah ada. Kadang-kadang kita ketika mencari tempat tinggal, mencari rumah, ya sekena-kenanya. Kadang-kadang pertama sesuai dengan budget kita, gitu kan. Kedua ya tergantung bank yang approve yang mana. Tanpa melihat ini kira-kira mendukung nggak dakwah kita. Gitu. Nah Ibrahim itu ketika memilih tempat tadi itu sudah dipilihkan sedemikian rupa. Kemudian didoakan oleh Ibrahim agar tempatnya penuh dengan berkah. Kadang kalau kita lihat brosur perumahan itu kan 10 menit dari tol. Tapi begitu cari exit tolnya, pintu tolnya, gerbangnya masih setengah jam lagi. Ya. Jadi maksudnya dekat tuh, ini jalan tol, ini rumahnya gitu. Tapi kalau gerbang tolnya sendiri masih muter ke sana, setengah jam lagi gitu. Atau kalau ada statement di situ bebas banjir, pas ditempatin 2-3 tahun, banjir. Kata pengembangnya apa? Maksudnya banjirnya yang bebas, gitu. Bebas datang kapan aja. Bebas mau kemana aja gitu. Jadi Ibrahim ketika milih lokasi buat tempat tinggal dia untuk berdakwah, untuk mengembangkan basisnya, dia pilih tempat-tempat yang sudah dianalisa untuk jadikan basis perjuangan dakwah. Nah, jadi pesan ana buat kita selaku zuriat, 2 hal penting. Pertama begini, tidak ada dosa yang paling besar di antara dosa besar. Tidak ada dosa besar yang paling besar di antara dosa besar kecuali 2. Apa itu? Syirik kepada Allah. Kedua, durhaka kepada orang tua. Dan tidak ada dosa besar yang begitu geram Allah melihat dosa ini sampai segera Allah ingin berikan DP-nya, ganjarannya bukan di akhirat nanti tapi di dunia. Dosa apa itu? Durhaka kepada orang tua. Kalau dosa-dosa lain itu hitungannya nanti di akhirat, dapat pahala surga. Dosa neraka gitu. Tapi kalau kita durhaka kepada orang tua kita, itu Allah ingin segerakan sesegera-geranya di dunia ini. Karena ridullah fi ridho walidain, suhtullah suhtu walidain. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua kepada anaknya, ridhonya Allah pun tergantung ridhonya orang tua kepada anaknya. Maka jangan sampai ada perintah-perintah orang tua selama hak, selama tidak berseberangan dengan Al-Quran Sunnah, kita abaikan, kita tidak dengar, kita tidak tunaikan, tidak kita kerjakan. Gitu. Itu durhaka besar. Apalagi orang tua mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita ikut pengajian, hadir pengajian, ramaikan majelis-majelis, hadir ke program-program, kita nggak ikuti. Ini dosa besar, yang Allah ingin segerakan ganjarannya di dunia. Maka introspeksi kita selaku anak, kalau kita nih hidup di dunia kadang-kadang masih sulit gitu. Ada masalah datang, belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Belum dapat solusinya, datang lagi masalah yang lain, yang lebih berat dan seterusnya. Itu bisa jadi karena kita durhaka kepada orang tua. Kalau kita ngerti ilmunya, kalau sulit hidup kita seperti itu,
segera datangi orang tua kita. Minta ampun atas segala dosa-dosa kita, terutama dosa durhaka kita kepada mereka. Kalau mereka ridho, maka Allah pun ridho kepada kita. Maka anak-anak, zuriat-zuriat, jangan sekali-kali sampai kita durhaka kepada orang tua kita. Maka buat anak yang paling penting pertama, berbakti kepada orang tua. Dalam surah An-Nisa ayat 36 kalau tidak salah, Allah berfirman, Allah mengajarkan kepada kita, mengajak kita semua selaku anak untuk apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ini menarik, sangat-sangat menarik, bahkan sangat menarik. Allah sandingkan birru walidain dengan apa? Dengan syirik kepada Allah. Bayangkan. Dengan beribadah kepada Allah, dengan syirik kepada Allah, disandingkan dengan berbakti kepada orang tua. Begitu tinggi kedudukan berbakti kepada orang tua, jangan sampai. Karena aktivitas kita yang salah, ilmu kita yang kurang, kita tidak berbakti kepadanya, durhaka kepadanya, karena kedudukannya hampir sama dengan kita beribadah kepada Allah. Bahkan sia-sia ibadah kita. Antum rajin nih ngaji kemana-mana, tilawah tiap hari berapa lembar, hafalan banyak, mungkin juga ceramah kemana-mana mungkin, tapi antum durhaka kepada orang tua, Allah nggak ridho. Kan ada kisahnya ya, yang Jurais rajin ibadah, lagi sholat, dipanggil orang tuanya, wahai Jurais, dia lagi sholat, dia nggak dengar. Wahai Jurais, dia dengar tuh, oh ibu saya manggil, tapi saya lagi sholat. Wahai Jurais, ibu saya manggil lagi, pentingan sholat, gitu kata dia. Wahai Jurais, saya teruskan sholat saya, karena itu penting buat saya. Apa akibatnya? Ibunya nggak rela, ibunya nggak ridho, ibunya marah, berdoa yang buruk buat Jurais, jadi kecelakaan buat Jurais. Jadi sehebat apapun ibadah kita, orang tua nggak ridho kepada kita, sia-sia buat kita semua. Maka buat anak-anak kita nih, perhatikan orang tua kita, merintahin apa kepada kita, nyuruh apa kepada kita, selama baik ikuti. Apalagi dalam rangka memakmurkan kegiatan kita, program-program kita, dakwah-dakwah kita, harus kita ikuti, harus kita tunaikan, harus kita kerjakan. Karena itu bukti bakti kita kepada orang tua. Dan yang kedua, jadi pertama bakti kepada orang tua, jangan sekali-kali kita durhaka kepadanya. Ini pesan anak buat anak-anak nih, buat zuriat nih, harus benar-benar ditekankan. Pernah ada kisah begini. Suatu ketika ada seorang pemuda menghadap kepada Rasulullah. Dia mengadu kepada Rasulullah. Apa kata pemuda ini? Ya Rasulullah, orang tua saya kalau datang ke rumah saya, bapak saya kalau datang ke rumah saya, dia ngambil uang saya tanpa izin kepada saya. Gitu. Orang tua saya Rasulullah kalau dia datang ke rumah saya, bapak saya datang ke rumah saya, dia ambil makanan dari saya tanpa izin kepada saya. Ya Rasulullah, ayah saya kalau datang ke rumah saya, dia ambil harta saya tanpa izin kepada saya. Lalu Rasulullah perintahkan kepada Bilal, wahai Bilal, apa benar perintah ini? Apa benar kisah ini? Coba panggil orang tuanya. Maka Bilal pun pergi mengikuti perintah Rasul. Dicari rumah orang tuanya, ketemulah orang tuanya. Lalu disampaikan oleh Bilal, wahai orang tua, wahai ayah, engkau diperintahkan oleh Rasul untuk menghadap kepada Rasulullah. Lalu Bilal pulang. 1 hari, 2 hari, orang tua nggak menghadap kepada Rasulullah. Hari ketiga, Rasul bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, mana orang tua yang aku perintahkan datang kepadaku, menghadap kepadaku, kok belum datang juga hari ini? Lalu coba samperin lagi rumahnya, bilang padanya, apakah dia yang harus menghampiri aku atau aku harus menghampiri dia? Disampaikan oleh Bilal kepada orang tua itu, besoknya dia datang. Karena istrinya ternyata sudah sakit, jadi yang datang adalah ayahnya. Dengan badan yang sudah renta, sudah tua, dia gunakan tongkatnya untuk pergi menghampiri Rasulullah. Andai nggak ada tongkat, mustahil dia bisa berangkat menghadap Rasulullah, karena sudah begitu lemah. Tapi karena ini perintah Rasulullah, tetap dia jalan dengan tongkatnya sampai dia menghadap Rasulullah.
Di hadapan Rasulullah, Rasul bertanya kepada orang tua itu, "Wahai orang tua, wahai ayah, benarkah ketika engkau datang ke rumah anakmu ini, engkau mengambil hartanya tanpa izin kepadanya? Engkau mengambil makanan tanpa izin kepadanya? Engkau mengambil hartanya tanpa izin kepadanya?" Lalu orang tua ini tertunduk, lalu berkata, "Benar ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah." Lalu dia menceritakan lagi ceritanya. "Dulu waktu aku sehat," kata orang tuanya nih, "waktu aku sehat dan anakku yang sering-sering sakitan karena masih kecil, aku ikhlas, aku ridho hartaku diambil oleh dia. Waktu aku kaya punya harta dan dia belum punya apa-apa, dia ambil makanan pun, aku pun ikhlas dan ridho buat dia. Dan ketika aku punya kemampuan, dia tidak punya kemampuan, aku pun ikhlas dan ridho hartaku diambil olehnya. Tapi sekarang ya Rasulullah, ketika aku miskin, dia kaya, aku ambil hartanya, dia hardik aku ya Rasulullah. Ketika aku sering sakit-sakitan sedangkan dia yang sehat terus, aku ambil makanannya, dia marah ya Rasulullah. Ketika aku nggak punya apa-apa, dia punya apa-apa ya Rasulullah, aku ambil hartanya, dia usir aku ya Rasulullah." Lalu Rasul pun tertunduk lesu, meneteskan air mata. Makin deras air matanya, lalu dipanggil anaknya itu di depan Rasulullah. Lalu ditunjuk oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Hartamu dan dirimu milik orang tuamu. Hartamu dan dirimu milik orang tuamu." Jadi hartamu dan dirimu milik orang tuamu. Layat kholal jannah, tidak akan pernah masuk ke dalam surga anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi jangankan cuma sekedar harta yang kita punya, materi yang kita punya, diri kita punya orang tua kita, punya ayah kita, punya ibu kita. Jangankan cuma uang, harta, materi, diri kita punya orang tua kita. Dan tidak akan pernah masuk ke dalam jannah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka ikhwan sekalian, jangan sekali-kali cuma lantaran harta, uang, makanan kita tegang dengan orang tua, kita berantem dengan orang tua. Mereka korbankan apa saja buat kita semua. Nah sekaranglah waktunya kita berbakti buat orang tua kita. Dengan cara apa? Terlibat dalam dakwah. Buat kita selaku orang tua, enggak senang, enggak bangga dengan harta yang banyak anak-anak kita, kedudukan yang tinggi dari anak-anak kita, tidak. Tapi anak kita berkontribusi dalam dakwah, itu membahagiakan kita sebagai orang tua kita. Maka jadikan momentum hari ini buat kita semua introspeksi. Sejatinya hidup ini cuma satu, untuk berdakwah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang diperintahkan oleh Allah hidup itu cuma satu, untuk beribadah kepadanya. Nah untuk bisa beribadah kepadanya mesti kita ajarkan bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana menjadi abdun yang benar, menjadi hamba yang benar, yang taat kepada Allah. Kita perlu dakwahkan orang-orang tentang itu. Karena berapa banyak hari ini orang salah dalam berdakwah, salah dalam beribadah, salah dalam beramal, salah dalam bermuamalah, karena tidak punya ilmu. Maka tugas kita mendakwahkan mereka semua.